Jadi, Y sama dengan C1 E pangkat 2R 2X tambah C2 E pangkat 3X dari R2 tambah C3 E pangkat min 2X. Dan inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Mahfud, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33322404139. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kalkulus 2 dengan materi persamaan diferensial linear orde ke n dengan koefisien konstanta. Di sini ada soal persamaan karakteristik. Oke, baik. Baik, kita mulai. Di sini ada soal persamaan karakteristik persamaan diferensial linear orde ke n dengan koefisien konstanta. Di sini ada 1, 2, 3, 4 soal yang nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, di sini ada yang pertama. Soal pertama, tentukan solusi PD. PD ini adalah persamaan diferensial Y turunan ketiga dikurang 4 Y turunan kedua ditambah Y turunan pertama tambah 6Y sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya adalah kita di sini yang langkah pertama substitusi atau ubah nilai Y jadi R. Kita ubah Y jadi R. Nah, di sini dan pangkat turunan juga kita ubah jadi pangkat. Di sini jadi Y jadi R pangkat 3 min 4R kuadrat ditambah R ditambah 6 dikali 1. Kenapa dikali 1? Di sini kita punya sifat semisal Y doang, ya Y saja, itu berubah menjadi 1. Nah, jadi di sini 6Y berubah jadi 6 kali 1 sama dengan 0. Nah, itu kita lanjut, jadi R pangkat 3 dikurang 4R kuadrat ditambah 6R tambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah kedua adalah kita menentukan akar-akarnya, memasukkan akarnya. Nah, akar-akarnya itu adalah nilai R ini yang akan kita masukkan. Di sini kan soalnya ada plus 6 ya. Nah, plus 6 ini kita akan habiskan. Faktor dari 6 itu adalah bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, kita biar hasilnya ini sebelah sini, persamaan ini sama dengan 0 dan sama dengan 0. Nah, di sini saya udah temu R1-nya, R-nya itu antara min 1 atau 2, dan di sini saya pakai 2. Setelah itu kita substitusi, kita masukkan akar-akarnya. Yang R menjadi 2. Di sini R pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu jadi 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 2 adalah 4 kali 4 ditambah 2 tambah 6 tambah sama dengan 0. Lanjut, 8 dikurang 4 kali 4 16 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu kita ini ditambah ini dengan ini hasilnya 16. 16 dikurang 16 hasilnya 0. Nah, setelah hasilnya 0 sama dengan 0, kita langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari akar-akarnya lagi dengan menggunakan metode Horner. Nah, di sini kan kita punya persamaan ini ya. Punya persamaan ini PR sama dengan R pangkat 3 dikurang 4R kuadrat tambah R tambah 6. Nah, kita bagi dengan R yang pertama, R1, yaitu adalah 2 yang kita pakai tadi ini. Kita bagi. Persamaan ini kita bagi dengan R1 yaitu 2. Nah, kita masukkan metode Horner. Di sini kita koefisiennya adalah R itu 1, di sini ada min 4 plus R itu adalah sama dengan 1 plus 6. Nah, kita tulis koefisiennya. Di sini R1-nya. Nah, kita lakukan perhitungannya. Yang ini yang 1 kita turunin ke bawah. Jadi 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Min 4 ditambah 2. Hasilnya min 2. Habis itu 2 kali min 2 sama dengan min 4. Setelah itu 1 ditambah min 4. Jadinya min 3. Nah, setelah itu 2 dikali 3. Yaitu hasilnya 2 kali min 3 hasilnya min 6. Nah, 6 ditambah min 6 sama dengan 0. Nah, kita sudah punya hasilnya 1, min 2, min 3, dan 0. Nah, 1 itu sama dengan R. R di sini kenapa R kuadrat? Karena persamaan tadi kan R-nya pangkat 3 ya.
Nah, ini kita kurang jadi R pangkat 2. Setelah itu juga selanjutnya ada min 2 R, kita tulis R. Nah, ini pangkatnya, tadi kan pangkatnya 2, jadi pangkat 1. Nah, ini karena sudah pangkat 1, jadi tinggal tulis min 3 saja. Min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan, kita cari akar-akarnya lagi, akar kedua dan akar ketiga. Nah, di sini saya sudah ketemu berapa kali berapa hasilnya min 3 setelah dijumlahkan itu min 2. Nah, di sini ada R plus 1, R min 3. Ketemu plus 1 dan min 3. Nah, R plus 1 itu sama dengan, ini R2 ya, R2. Nah, R2, R2, R plus 1 sama dengan R sama dengan min 1. Ini kita istilahnya gampangnya pindah ruas. Nah, setelah itu juga R min 3 itu jadi R sama dengan 3. Ini adalah R2, R3. Nah, kita sudah ketemukan tadi di sini R1-nya 2, tulis R2-nya adalah min 1, R3-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke yang terakhir nih. Ke dalam suatu rumus adalah Y sama dengan C1E pangkat Rx tambah C2E pangkat Rx ditambah C3E pangkat Rx. Nah, R-nya ini kita masukkan dari nilai R1, R2, R3. Kita tinggal masukkan saja R-nya ke dalam pangkatnya ini. Nah, jadi Y sama dengan C1 E pangkat 2 karena R1-nya adalah 2 ditambah C2 E pangkat min X karena R2-nya adalah min 1 dan plus 3 E pangkat 3X karena R3-nya adalah 3. Nah, ini adalah hasil dari hasil dari solusi persamaan diferensial persamaan ini. Baik, selanjutnya ada soal kedua, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial Y turunan ketiga ditambah 3Y turunan kedua dikurang 4Y turunan pertama dikurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini seperti tadi kita tentukan langkah pertama substitusi, ubah Y menjadi R. Y di sini kita ubah jadi R. Jadinya, nah dan pangkat turunannya ini kita ubah jadi pangkat. Jadi R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat dikurang 4R min 12 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, seperti soal nomor 1, kita menentukan akar-akarnya dan memasukkan akarnya ke dalam persamaan tersebut. Persamaan ini. Nah, sama seperti tadi, kita berpatokan ke sini. Faktor apa saja yang bisa, faktor-faktor yang bisa, atau nilai-nilai yang bisa menghabiskan nilai min 12. Itu kan bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Nah, di sini setelah itu dari nilai-nilai ini kita coba satu persatu. Setelah dimasukkan hasilnya 0 sama dengan 0 sama dengan 0 atau tidak. Nah, saya di sini sudah ketemu nilainya itu adalah 2 supaya persamaannya itu 0 sama dengan 0. Nah, kita buktikan. R-nya kita ganti jadi 2. 3 kali R pangkat 2 dikurang 4 kali R dikurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 4 kali 2 8 dikurang 12 sama dengan 0. 8 ditambah 3 kali 4 12 min 8 min 12. Nah, di sini kita punya bisa kita coret 8 dikurang coret 12 coret sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga adalah menggunakan metode Horner untuk mencari akar-akar selanjutnya. Nah, dari persamaan tadi, kita tulis koefisiennya ini. Nilai R-nya ini ada 1, kita masukkan ke metode Horner. Ini ada 3 koefisiennya. Di sini ada min 4, di sini ada min 12. Nah, kita gunakan R1 untuk penjumlahan untuk metode Horner, yaitu 2 di sini. Selanjutnya kita gunakan metode Horner, yaitu 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Setelah itu kita tambahkan 3 tambah 2 adalah 5. Setelah itu kita kali lagi 2 kali 5 yaitu 10. Nah, 10 min 4 ditambah 10. Kita punya utang 4, kita bayar 10. Yaitu sisa 6. Nah, 6 dikali dengan 12 hasilnya adalah 12. Nah, min 12 ditambah 12 hasilnya adalah 0. Nah, setelah itu kita jadikan persamaannya lagi. Kita jadikan persamaan seperti ini. Di sini ada 1 kita coba jadi R kuadrat. R kuadrat ini karena di sini akan R3 kita kurang jadi R. Jadi 3 jadi 2. Setelah itu ada 5R. Di sini adalah pangkat 2, tadi 3-nya kita kurangin pangkatnya jadi
R saja, dan di sini ada 4 R tadi pangkat 1. Nah, di sini hasilnya 6, kita tulis 6 dan tanpa tanda dan tidak ada R-nya karena di sini udah ada R pangkat 1. Nah, setelah itu kita cari faktor dari kita faktorkan persamaan berikut ini, yaitu hasilnya berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan dijumlahkan adalah 5. Di sini sudah ketemu adalah plus 3 dan plus 2. Setelah itu kita, nah ini R ya. Ini R plus 3, R plus 2. Nah, di sini adalah R kedua. R kedua adalah min 3, jadi plus 3. R3 adalah min 2. Nah, kita sudah ketemu nih. R1, nah, kita sudah ketemu R1, R2, dan R3-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan rumusnya. Jadi, Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2 E pangkat Rx tambah C3 E pangkat Rx. Kita masukkan saja ini R1, R2, R3. Jadi, Y sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 3X dari R2 tambah C3 E pangkat min 2X. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial Y turunan ketiga min Y turunan kedua tambah 8Y turunan ke 1 dikurang 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kita substitusi ubah Y jadi R. Y di sini kita ubah jadi R dan hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kita menentukan akar-akarnya dan memasukkan akarnya ke dalam persamaan. Nah, supaya persamaan ini adalah 0 sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu di sini, kita patokannya adalah min 4 ini. Supaya min 4 ini kan kalau mau jadi 0, itu ditambah plus 4. Nah, faktor dari 4 itu bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. 4 nilai yang habis membagi 4. Nah, setelah itu saya udah ketemu, yaitu R-nya adalah 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Sini, R-nya adalah, R1-nya adalah 1. Kita masukkan substitusi. 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 dikurang 4 sama dengan 0. Di sini Y 1 pangkat 3 hasilnya 1 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 hasilnya adalah 5. Karena 1 pangkat 2 adalah 1, kali 5 adalah 5, tambah 8 kali 1 8 dikurang 4 sama dengan 0. Di sini 1 ditambah 1 tambah 8 9, min 9 min 5 tambah min 4 adalah min 9. 9 dikurang 9 hasilnya 0. Sudah terbukti 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita gunakan metode Horner langkah ketiga. Dari persamaan yang ini, kita gunakan metode Horner. Persamaan ini kita bagi dengan R1 untuk menghasilkan akar-akar selanjutnya. Kita masukkan lagi untuk metode Horner koefisiennya. Ini R pangkat 3 koefisiennya 1. Min 5R pangkat 2 koefisiennya min 5. Plus 8R koefisiennya 8. Min 4. Kita turunkan min 4. Jadi kita bagi dengan 1. Kita turunkan. Nah. Baik, kita turunkan satunya. 1 dikali 1 hasilnya 1. Min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4. Min 4 kali 1 hasilnya min 4. 8 ditambah min 4 hasilnya adalah plus 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Nah, ini nilai koefisien ini kita tambah dengan ini. Nah, hasilnya ini. Nah, hasilnya sudah ketemu hasilnya 1, min 4, 4, dan 0. Nah, kita jadikan persamaan. 1 jadi R kuadrat. Karena R kuadrat ini kita pangkatnya kan 2 karena tadi 3. Setelah itu min 4 jadi min 4R plus 4 jadi plus 4 sama dengan 0. Nah, berapa kali berapa hasilnya 4 dan ditambah jadi min 4. Sudah ketemu, yaitu min 2 dan min 2. Nah, R min 2 jadi R sama dengan 2. Ini adalah R yang kedua. R min 2 jadi R sama dengan 2. Ini adalah R3. Nah, sedikit kita sudah ketemu nih R1, R2, dan R3. Sini saya sudah tulis ulang. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan
Y sama dengan C1 kali E pangkat Rx ditambah C2E pangkat Rx tambah C3E pangkat Rx. Kita masukkan R-nya. Y sama dengan C1 pangkat E, X karena pusatnya 1, tambah C2E pangkat 2X karena R2-nya 2, tambah C pangkat 3E pangkat 2X. Jadi 2X. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita keluarkan E-nya, E pangkat 2X-nya, menjadi Y pangkat C1E pangkat X ditambah dalam kurung C2 ditambah C3X sama dalam tutup kurung kali E pangkat 2X. Nah, di sini kenapa kita kali 3? Kita kali X. Karena memang dari sananya itu adalah kalau kita ada nilai yang sama, kita tambahkan X di nilai keduanya. Jadi di C2 kita belum kasih X, tapi di C ketiganya. Nah, di sini kita sudah punya hasilnya. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial Y turunan kedua dikurang 8Y turunan pertama ditambah 15Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu kita substitusi ubah Y jadi R. Y di sini kita ubah jadi R, dan Y turunan keduanya ini kita ubah jadi pangkat di R-nya. Jadi, R kuadrat min 8R tambah 15 dikali 1. Kenapa ini dikali 1? Karena sesuai rumus tadi, Y ini sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1. Jadi, hasilnya adalah 15. Jadi, R pangkat 2 dikurang 8R tambah 15 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan akar-akarnya dan memasukkan akar-akarnya ke dalam persamaan yang tadi. Nah, cara gampangnya itu, cara menentukan akar-akarnya, angka yang bisa menghabiskan nilai plus 15 ini. Faktor-faktor yang bisa menghilangkan nilai 15 ini, yaitu bisa plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan plus minus 15. Nah, di sini sudah saya cek. Jadi, yang bisa menghabiskan menghasilkan 0 sama dengan 0 dari persamaan ini adalah 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam R-nya. Jadi, 3 pangkat, kita masukkan ke dalam R-nya, jadi 3 pangkat 2 dikurang 8 kali 3 ditambah 15 sama dengan 0. 3 pangkat 2 hasilnya 9, dikurang 8 kali 3, 24, ditambah 15 sama dengan 0. Ini kita tambah 9 tambah 15 sama dengan 24. Jadinya 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan metode Horner untuk mencari akar-akar selanjutnya. Dengan cara persamaan tadi kita bagi dengan 3. 3 tadi yaitu akar R1 dari 1 tadi. Nah, kita masukkan ke dalam metode Horner. Sini kita tulis koefisiennya, yaitu R pangkat 2 koefisien 1, min 8R koefisiennya min 8, plus 15 koefisiennya 15, plus 15. Nah, sini kita R1-nya itu 3, dan nanti kita tulis hasilnya. Di sini kita turunin, kita mulai metode Hornernya. 3 dikali 1 yaitu 3, min 8 ditambah 3 hasilnya min 5, min 5 dikalikan dengan 3 itu min 15. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita jadikan persamaan lagi. Nah, persamaan tadi, ini kan pangkat 2, kita turun nanti jadi pangkat 1. Yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Nah, ini 1 jadi R, nggak ada pangkatnya, atau pangkat 1, karena tadi pangkat 2, dikurang min 5. Nah, karena R tadi sudah pangkat 1, di sini jadi min 5 aja, sama dengan 0. Nah, jadi kita punya persamaan R min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah jadi R yang kedua atau faktor yang kedua jadi R sama dengan 5. Nah, sekarang kita udah ketemu R1 dan R2-nya. Nah, di sini hanya dua akar saja, yaitu 3 dan 5. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan C1E pangkat Rx tambah C2E pangkat Rx. Nah, karena ini hanya 2R saja, jadi kita masukkan Y sama dengan C1E pangkat 3X. 3 itu tadi dari R1. Kita masukkan ke R ini, tambah C2E pangkat 5X. 5 dari R2-nya ini. Nah, ini adalah hasilnya. Baik, itu adalah hasil dari tugas mata kuliah kalkulus 2 saya. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.